Tanah Palestina dan Rakyatnya karangan Dr. Muhsin Muhammad Shaleh halaman 44 sampai dengan halaman 48. Mereka mulai. Memerintah langsung atas Al-Quds dan seluruh wilayah Palestina lainnya. Dan ketika orang-orang Yahudi bangkit melakukan pemberontakan pada tahun 77-70 Masehi, pihak Romawi berhasil memadamkan pemberontakan dengan kekerasan. Mereka menghancurkan Haikal dan Al-Quds. Pemerintah Romawi juga berhasil memadamkan pemberontakan lain yang dilakukan Yahudi, yang terakhir terjadi pada tahun 132-135 Masehi. Mereka menghancurkan Al-Quds, meratakan posisinya, melarang orang-orang Yahudi masuk dan tinggal di dalamnya. Hanya orang-orang Nasrani yang diperbolehkan dengan syarat tidak memiliki akar Yahudi. Kemudian rezim Romawi mendirikan kota baru di atas puing-puing Al-Quds yang mereka beri nama Aelia Capitolina. Oleh karenanya, setelah itu Al-Quds dikenal dengan nama Aelia. Itu adalah nama pertama Kaisar Romawi pada masa itu yaitu Hadrian. Pelarangan bagi orang-orang Yahudi ini terus berlaku hingga 200 tahun berikutnya, 35 sejak abad kedua hingga abad 20 Masehi dan selama sekitar 1800 tahun, orang-orang Yahudi belum pernah membentuk sebuah komunitas manusia atau politik yang memiliki peran dalam sejarah Palestina. Hubungan mereka dengan Palestina praktis terputus, selain apa yang mereka jaga berupa emosi dan spirit. Tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap Palestina kecuali kunjungan sebagian dari mereka ke Al-Quds atas izin dan toleransi kaum muslimin. Orang-orang Yahudi mengklaim mereka memiliki ikatan suci dengan tanah Palestina. Bahwa mereka tidak pernah keluar dari Palestina kecuali dengan cara terpaksa. Bahwa seandainya diizinkan tentulah mereka kembali seluruhnya ke tanah Palestina. Ini jelas klaim yang 35 seputar sejarah Palestina lama dan Bani Israel Zufrul Islam Han Palestina, lihat, Zufrul Islam Han HLM. 35-124, Al-Mausu'ah Al-Filistiniyah Januari 37, 238, 3, 184, 186, 271281 dan 4174. Teramat sangat berlebihan, karena para ahli sejarah menyebutkan bahwa mayoritas orang-orang Yahudi enggan untuk kembali ke Palestina setelah diizinkan oleh Kaisar Persia Kurs untuk itu. Para ahli sejarah sepakat bahwa Yahudi di Palestina tidak lebih dari sepertiga Yahudi yang ada di seluruh dunia sebelum Romawi menghancurkan Al-Quds oleh tangan Titus pada abad pertama Masehi. Dan sekarang, setelah lewat 50 tahun sejak berdirinya entitas, negara, Yahudi, jumlah mereka tidak lebih dari 60% dari seluruh jumlah orang Yahudi di seluruh dunia yang hidup di luar Palestina. Mereka enggan hijrah pindah ke Palestina, terutama mereka yang tinggal di wilayah yang kondisi ekonominya lebih menjanjikan seperti di Amerika dan Eropa Barat. Keenam, Kekaisaran Romawi terbagi menjadi Romawi Barat dan Timur sejak tahun 395 M. Kekaisaran Romawi Timur beribu kota Konstantinopel, sedang Kekaisaran Romawi Barat beribu kota Roma. Hanya saja Romawi Timur, yang oleh bangsa Arab dikenal dengan Rum dan juga dikenal dengan nama negara Bizantium, masih terus mempertahankan hegemoninya terhadap Palestina kecuali beberapa waktu menjelang pembebasan Islam atas Palestina, Al-Fath al-Islami. Ketujuh, kaum muslimin membebaskan tanah Palestina pada masa Khalifah Umar bin Khattab setelah kekalahan Rum dalam Perang Ajnadin, Yarmuk dan yang lainnya. Kaum muslimin memasuki Al-Quds pada tahun 15H atau 636 M. Sejak saat itu Palestina memiliki tabiat Islami, penduduknya berbondong-bondong masuk agama Allah, warganya terarabkan dan bahasanya pun juga Arab dengan terjadinya asimilasi anak-anak mereka di bawah payung peradaban Islam bersama dengan kabilah-kabilah Arab yang datang dari Jazirah Arab. Dan mereka terus menjaga tabiat keislamannya hingga masa kita sekarang ini. Kedelapan, orang-orang salib menduduki Al-Quds dan mendirikan kerajaan Baitul Maqdis. Kekuasaan mereka berlangsung selama 88 tahun, 1099-1187, sampai akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi berhasil membebaskan Palestina setelah terjadi Perang Hittin. Selain masa itu, Palestina menikmati kekuasaan di bawah panji Islam dari tahun 636-1917 M, yakni sekitar 1200 tahun lamanya. Ini adalah masa terlama dalam sejarah bila dibandingkan dengan pemerintahan lainnya yang pernah menguasai Palestina. Pemerintahnya Muslim dan rakyatnya juga Muslim, hal yang belum pernah terjadi pada masa pemerintahan manapun di Palestina. Kemudian perlu diketahui bahwa kaum muslimin menguasai wilayah Palestina secara keseluruhan sepanjang sejarahnya, bukan sebagiannya saja.
Kaum muslimin memiliki keteladanan yang tinggi dalam masalah toleransi. Mereka memberikan kebebasan beribadah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, menjamin harta benda, jiwa dan kehormatan mereka. Menjadi pelayan terbaik bagi tanah suci Palestina, menjaga kehormatannya dan mencegah pertumpahan darah di dalamnya. 9. Jika masalahnya adalah berkaitan dengan afiliasi kaum, kebangsaan, dan susunan ras, dapatkah orang-orang Yahudi zaman sekarang ini membuktikan bahwa mereka adalah keturunan Bani Israel yang pernah hidup di Palestina sebelum 2000 tahun yang lalu? Bahwa ternyata kajian ilmiah akademik untuk sejumlah orang Yahudi sendiri, termasuk kajian seorang penulis terkenal A. Koestler dalam bukunya, The Thirty and Tribble, The Khazar Empire and Its Heritage, menunjukkan bahwa mayoritas yang menentukan Yahudi zaman sekarang ini bukanlah dari keturunan Bani Israel yang dulu pernah hidup di Palestina. Bahwa mayoritas Yahudi sekarang ini, mereka dari keturunan Yahudi Khazar, mereka aslinya dari kabilah Tartar kuno yang hidup di kawasan Kaukas, yang pada abad ke-6 mereka mendirikan kerajaan sendiri di wilayah barat laut dari Laut Khazar, Hazwin. Pada abad ke-8 kerajaan ini mengalami Yahudisasi, hingga raja kerajaan ini yang bernama Polan masuk Yahudi pada tahun 740 M. Kerajaan Khazar ini jatuh pada akhir abad ke-10 dan awal abad ke-11 di tangan kekuatan aliansi Rusia dan Bizantium. Selanjutnya orang-orang Yahudi menyebar di Rusia, Eropa Timur dan Eropa Barat. Sebagian dari mereka menetap di bumi Andalusia pada masa pemerintahan Islam. Setelah Andalusia jatuh ke tangan penjajah Spanyol, mereka orang-orang Yahudi ramai-ramai hijrah ke wilayah Afrika Utara hingga mereka mendapatkan perlindungan kasih sayang dari kaum muslimin di sana. 37/10. Bahwa penguasaan rezim pemerintahan Zionis Yahudi modern terhadap mayoritas wilayah Palestina sejak tahun 1948 tidak terjadi begitu saja kecuali dengan perampasan, kekuatan, kekerasan, penghancuran, pembangunan di atas pengusiran warganya dan perampasan hak-hak mereka, dan di bawah perlindungan kekuatan superpower dunia seperti Inggris dan Amerika. Zionis Yahudi Israel membuka pintu untuk menumpahkan darah dan perang yang tidak ada yang mengetahui sampai kapan berakhirnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah realitanya, bahwa secara historis Yahudi tidak pernah menguasai Palestina kecuali hanya sebagian kecil wilayahnya dan itu hanya berlangsung tidak lebih dari 4 abad, 400 tahun. Sementara umat Islam sudah memerintah dan menguasai wilayah Palestina secara total selama lebih dari 1200 tahun. Sedangkan penduduk asli Palestina, dari bangsa Kan'an dan mereka yang berasimilasi dengan orang-orang Kan'an sejak 4.500 tahun lalu hingga sekarang, tidak pernah keluar dari Palestina sepanjang zaman. Merekalah yang pernah menjadi Nasrani pada zaman kerajaan Romawi dan mereka pula yang masuk Islam setelah itu. Tinggallah Palestina tetap menjadi tanah mereka, negeri Palestina tetap menjadi negeri mereka. Sedangkan orang-orang Yahudi, mereka telah terputus hubungannya dengan Palestina selama 1.800 tahun, antara tahun 135–1948 M. Sekarang bagi orang-orang yang punya akal dan rasio tinggal menjawab, siapakah yang memiliki hak sejarah di tanah Palestina? Ke-11. Apa standar ukuran sejarah modern bagi peran yang dilakukan Yahudi di Palestina? Jawaban dari pertanyaan ini kita serahkan kepada para sejarawan Nasrani yang sudah sangat terkenal. Misalnya seperti yang dikemukakan Haji J. Wells di dalam buku ringkasan sejarah seputar pengalaman Bani Israel di Palestina setelah menjadi tawanan pasukan Babilonia, kehidupan orang-orang Yahudi di Palestina kala itu menyerupai kehidupan seorang yang dipaksa tinggal di tengah jalan yang macet, ramai, dilindas bus-bus dan kontainer yang lewat secara terus-menerus. Dari awal hingga akhir keberadaan kerajaan mereka tidak lain kecuali terjadi secara tiba-tiba di dalam sejarah Mesir, Syria, Assyria dan Pinocchio. Itulah sejarah terbesar dan teragung dari sejarah yang mereka miliki. Seorang sejarawan terkenal Gustav Le Bon menyebutkan bahwa ketika Bani Israel tinggal di Palestina, mereka tidak mengambil dari bangsa tersebut kecuali sampah peradaban mereka, yaitu mereka tidak mengambil kecuali kejelekan-kejelekan mereka, adat-adat yang merusak, tempat-tempat mesum dan hurafatnya. Mereka mempersembahkan korban untuk semua tuhan-tuhan Asia dan yang lainnya, lebih banyak dari apa yang mereka persembahkan pada kabilah mereka. Kemudian dia berkata, orang-orang Yahudi hidup dalam kondisi sangat kacau hampir secara terus-menerus, sejarah mereka tidak ada yang lain kecuali kisah aktivitas kemungkaran. Sesungguhnya sejarah Yahudi dalam aktivitas peradaban adalah nol, mereka tidak berhak disebut sebagai bangsa mutamadin, berperadaban, dari segi apapun.
Gustav Le Bon juga mengatakan, sampai pada masa raja-raja mereka, Bani Israel tetap hidup sebagai badu yang baru siuman dari tidur terkaget-kaget, agresor yang suka menumpahkan darah dan meluap-luap dalam perseteruan biadab. Le Bon mengatakan, sesungguhnya watak atau temperamen kejiwaan Yahudi tetap dan selamanya dekat sekali dengan kondisi bangsa yang sangat primitif. Yahudi itu keras kepala, pembangkang dan meluap-luap, tergesa-gesa, lalai dan bengal serta tak berguna seperti binatang liar dan anak-anak. Tak ada bangsa bebal dari rasa seni kecuali bebalnya Yahudi.